Salam Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu saya mengajak kita semua untuk berdoa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sebab kami tahu tanpa Engkau kami bukanlah siapa-siapa. Kami bersyukur karena kami adalah milik-Mu. Kami bersyukur karena Engkau adalah Allah kami. Kami bersyukur karena di dalam Engkau kami mampu untuk melakukan banyak hal dalam hidup kami. Saat ini kami hendak mendengarkan kebenaran firman-Mu, merenungkannya. Kami berdoa, Roh Kudus pemilik firman ini akan mengartikannya lebih dalam hidup kami, sehingga kami dapat memahami kebenaran firman-Mu, dan kami dapat hidup dalam kebenaran firman-Mu. Kami siap untuk belajar firman-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyampaikan satu hal kepada Bapak Ibu. Dalam studi antropologi, manusia disebut sosiohomonicus. Kenapa disebut sebagai sosiohomonicus? Karena manusia itu adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain, membutuhkan sesamanya. Dalam proses membutuhkan inilah ada saling mempengaruhi antara satu dan yang lainnya. Dan di dalam saling mempengaruhi inilah, maka ada yang namanya transfer perilaku. Sehingga apa yang diperbuat orang lain bisa kita perbuat. Itulah sebabnya dalam konteks sosiohomonicus, dalam konteks manusia sebagai makhluk sosial, maka manusia itu diumpamakan seperti besi menajamkan besi karena saling mempengaruhi antara satu dan yang lainnya. Nah, bagaimana seharusnya kita menempatkan diri dalam konteks hidup bersama, dalam konteks kehidupan sosial kita? Kita belajar firman Tuhan dari Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Demikian juga pembacaan firman Tuhan. Dikatakan berbahagia kalau kita baca firman-Nya, renungkan firman-Nya, dan terlebih lagi kalau kita lakukan firman-Nya dalam hidup kita hari lepas hari. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita melihat situasi manusia pada zaman Nuh, maka Alkitab sendiri menggambarkan bahwa bumi pada waktu itu telah rusak karena manusia pada zaman Nuh diidentifikasi sebagai orang berdosa. Mereka hidup dalam kekerasan, mereka hidup dalam kehidupan yang bebas, bahkan moral, etika, kebenaran, standar sudah tidak ada lagi dalam manusia pada zaman Nuh, pada masa Nuh waktu itu. Karena itu sebenarnya Bapak Ibu, kita dapat melihat bahwa proses saling mempengaruhi dalam kehidupan pada zaman Nuh sangat besar sekali pengaruhnya. Tetapi ada hal yang luar biasa dalam pembacaan kita. Nuh berbeda sekali dengan orang-orang sejamannya. Dikatakan di sini, Nuh hidup benar dan tidak bercela. Ada dua situasi yang berbeda. Situasi yang pertama digambarkan dunia pada waktu itu dalam keadaan rusak. Dunia pada waktu itu dalam keadaan penuh dengan dosa. Sementara di sisi lain ada satu orang, ada satu anak Tuhan yang luar biasa, yaitu Nuh yang hidup benar dan tidak bercela. Artinya di sini kita dapat memahami bahwa situasi yang terjadi pada zamannya, dia tidak terpengaruh dengan situasi itu. Keadaan manusia pada zamannya tidak mampu mempengaruhi kehidupan Nuh sebagai orang benar di mata Tuhan yang hidup dengan tidak bercela. Mengapa demikian? Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita bisa belajar bahwa di dalam pembacaan ini juga dia mengatakan demikian. Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Bagaimana cara yang paling tepat supaya kita tidak terpengaruh dengan ekses negatif dari dunia ini? Bagaimana cara yang paling tepat supaya kita tidak terpengaruh dari perilaku orang yang hidup pada zaman kita saat ini? Di sini kita harus belajar satu hal. Hidup bergaul dengan Allah, itu kuncinya. Itulah sebabnya Nuh berbeda dengan orang sejamannya. Itulah sebabnya Nuh tidak hidup seperti manusia sejaman. Itulah sebabnya Nuh tidak hidup dalam kekerasan seperti orang sejamannya. Dia tidak hidup di dalam dosa seperti orang-orang sejamannya. Karena apa? Dia hidup bergaul dengan Allah. Dalam situasi kita hari ini tidak jauh berbeda dengan situasi di mana pada zaman Nuh. Kita hidup dalam dunia di mana segala sesuatunya bisa mungkin kita lakukan.
Kita hidup di dunia pada zaman ini di mana segala sesuatu dihalalkan. Kita hidup di dunia pada saat ini di mana segala sesuatunya bisa mempermudah kita untuk melakukan dosa. Kuncinya supaya kita tetap hidup berbeda dengan orang sejaman kita hari ini adalah hidup bergaul dengan Allah. Itu kuncinya. Mengapa Nuh hidup bergaul dengan Allah? Jawabannya sederhana. Karena Nuh sangat menyadari bahwa hidup yang dia miliki bukan miliknya lagi, tetapi itu adalah milik Allah. Karena hidup yang dia miliki bukan miliknya lagi dan itu milik Allah, maka Nuh tidak mau mengotori hidupnya dengan tindakan dan perbuatan yang bercela di mata Tuhan. Karena dia tahu persis bahwa hidupnya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu pelajaran kita yang pertama. Pelajaran kita yang kedua yang dapat kita petik di sini adalah bahwa setiap orang yang hidup bergaul dengan Allah, bahwa setiap orang yang hidup benar dan tidak bercela di mata Allah, mereka adalah orang-orang yang beroleh keselamatan. Manusia pada zaman Nuh telah membuat Tuhan sangat muak dengan tindakan mereka. Manusia pada zaman Nuh membuat Tuhan murka kepada mereka. Manusia pada zaman Nuh diputuskan oleh Tuhan untuk dihukum, untuk dimusnahkan. Tetapi orang yang benar, orang yang hidup bergaul dengan Allah, diselamatkan oleh Allah. Nuh dan seluruh keluarganya diselamatkan oleh Allah karena dia hidup benar dan hidup tidak bercela di hadapan Allah. Itu pelajaran kita yang kedua. Pelajaran kita yang ketiga, Bapak Ibu, bahwa setiap orang yang benar dan hidup bergaul dengan Allah akan mendapatkan mandat besar dari Allah. Kalau kita belajar dari peristiwa Nuh, Bapak Ibu, Tuhan memberikan mandat besar kepada Nuh untuk menyelamatkan seluruh kehidupan di bumi. Di mana Tuhan memerintahkan kepada Nuh untuk membangun bahtera. Dan di dalam bahtera itulah seluruh kehidupan yang ada di bumi diselamatkan. Dan itu hanya terjadi jika dia hidup bergaul dengan Allah. Mandat besar untuk menyelamatkan makhluk hidup di bumi diterima oleh Nuh karena dia hidup bergaul dengan Allah. Mandat besar dikerjakan oleh Nuh oleh karena Allah hadir dalam kehidupannya. Oleh karena Allah tahu Nuhlah satu-satunya manusia yang berkenan di matanya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, begitu pesan disampaikan oleh Tuhan, begitu mandat diserahkan oleh Tuhan, maka Nuh dalam segala keterbatasannya, sebagai seseorang yang dekat dengan Tuhan, sebagai seseorang yang tidak bercela di mata Tuhan, sebagai seseorang yang hidup bergaul dengan Tuhan, tidak mengukur dirinya dalam menerima mandat. Ketika Tuhan memerintahkan dia untuk melakukan sesuatu, langsung diterima oleh Nuh. Dan Bapak Ibu tahu, Nuh bukanlah ahli perkapalan, dia bukanlah insinyur. Teknologi pada zaman Nuh tidak seperti sekarang ini. Tetapi di dalam keterbatasan orang yang tidak bercela di mata Tuhan, di dalam keterbatasan setiap orang yang bergaul dengan Tuhan, disempurnakan oleh Tuhan. Dan Nuh yang pada dasarnya bukan siapa-siapa, Nuh yang pada dasarnya tidak memahami tentang teknologi perkapalan, dia mampu melakukan dengan tepat apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam konteks kehidupan kita hari ini, kita belajar satu hal. Bagaimana supaya kita dapat memenangkan kehidupan kita hari ini, bagaimana supaya kita dapat membuat hidup kita menjadi lebih berarti dalam kehidupan kita hari ini. Satu hal yang saya mau sampaikan kepada kita, hiduplah bergaul dengan Allah. Karena di dalam pergaulan dengan Allah, ketidaksempurnaan disempurnakan oleh Allah. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam konteks kita menjalani kehidupan kekristenan kita, kita wajib berbeda dengan dunia ini. Dunia ini sedang menuju kepada kebinasaan. Dunia ini sedang menuju kepada kehilangan segala sesuatunya. Tetapi mereka yang hidup bergaul dengan Allah, mereka akan diselamatkan oleh Allah. Mereka yang hidup bergaul dengan Allah, mereka akan mendapatkan kemenangan besar di dalam Allah. Mereka yang hidup bergaul dengan Allah, maka mereka akan mendapatkan mandat besar dari Allah. Amin untuk firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kalau Engkau mengajarkan banyak hal kepada kami berhubungan dengan firman. Mampukan kami untuk hidup bergaul di dalam Engkau, supaya kami dapat terus memuliakan Engkau dalam segala hal. Kami berdoa untuk
Bapak Ibu Gembala, kami taruh mereka ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa dan perkasa, itulah yang akan menuntun, menyertai, menjaga, melindungi, memelihara hidup mereka, supaya mereka terus mendapatkan kemenangan di dalam Engkau, oleh karena Engkau mengasihi mereka. Berkati keluarga besarnya, anak mantu cucunya dalam keberkatan bersama dengan Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap pengurus GBP Taman Firdaus, Tuhan memberkati dengan melimpah. Berkati mereka dalam setiap aktivitas pekerjaan mereka, sehingga di dalam segala hal mereka berkelimpahan di dalam Tuhan. Berdoa untuk setiap anggota jemaat di GBP Taman Firdaus, Tuhan berkati mereka. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihemburkan, yang sakit yang kekurangan dicukupkan oleh Tuhan. Kami berdoa, tangan-Mu yang penuh kuasa dan perkasa telah menuntun, menyertai, menjaga, melindungi, memelihara hidup kami, sebab bersama dengan Tuhan kami percaya kami dibuat lebih dari pemenang. Dimuliakan nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.